Oke ya, jumpa lagi dengan saya Heru Setiawan. Oke. Jadi kita akan bahas matematika saintek ya. Untuk simak UI tahun 2019 kode 323. Oke, langsung aja dari nomor 1. Nah, dari soal nomor 1 ini ada lingkaran ya, ada persamaan lingkaran. Persamaan lingkaran versi panjangnya, versi lengkapnya gitu ya. Nah, katanya punya garis singgung ada 2 biji. Ya, emang wajar ya kalau misalnya lingkaran punya garis singgung lebih dari 2 ya, lebih dari 1 maksudnya. Maksimal biasanya 2 ya. Oke. Mempunyai garis singgung yang Y sama dengan min 2x ini ya. Kemudian ini. Nah, kemudian jika titik 1,6 ini terletak di lingkaran. Nah, tapi kita nggak tahu ada posisinya di mana. Kemungkinan nilai absis dari titik pusat lingkaran adalah berapa? Oke, jadi di sini kita punya info bahwa kalau misalnya ada persamaan lingkaran gitu ya, ada lingkaran terus punya garis singgung. Nah, di mana garis singgung ini kalau kita lihat ternyata bisa kita bilang ini min 2x dikurang 6 itu punya gradien adalah min 2 ya. Karena ingat koefisien x ya, kalau dalam bentuknya sama dengan. Nah, jadi makanya kalau untuk nentuin gradien persamaan garis lurus itu harus rubah dari Y sama dengan menjadi Y sama dengan, lalu teman X-nya itu adalah gradiennya itu sendiri. Nah, yang kedua, ya persamaan garis yang kedua adalah setengah X ditambah 4, berarti ini gradiennya adalah setengah. Nah, dilihat, ini kan min 2 per 1 boleh ya kalau saya bikin begini aja. Nah, mereka berdua ini, Y1 tegak lurus dengan Y2. Alasannya kenapa? Karena saling tegak lurus. Kalau misalnya sejajar itu sama persis, tapi kalau tegak lurus itu udah dibalik posisinya, tandanya juga dibalikin dari plus jadi min, min jadi plus. Oke, jadi dari soal ini kita bisa sketch dulu ya. Nah, jadi kita bisa sketch dulu. Nah, di sini kalau biasanya kita kerjain soal kayak biasa di sekolah kan, atau kerjaan soal biasa itu kan absis itu cuma satu sebenarnya ya, maksudnya cuma satu karena misalnya satu lingkaran, sebuah lingkaran begini udah gini aja satu lingkaran. Nah, tapi kok ini ada 2, oh berarti mungkin ada lingkaran yang kedua gitu ya. Nah, tapi untuk sketch aslinya saya nggak bakal bikin karena di sini kalau dibilang harus sketch aslinya kayaknya nggak terlalu ini banget ya. Yang penting kalian ngerti konsep gambarnya ya. Nah, misalkan, jadi ini nggak saya pakai koordinat, jadi saya bikin gambar aja. Namanya satu tegak lurus ya. Nah, saya bikin miring aja nih, kan masih miring. Nah, ini adalah yang Y1 sama dengan min 2x dikurang 6 ya. Karena kalau misalnya yang gradiennya min itu pasti serang begini ya. Nah, kemudian untuk gambar yang satu lagi, nah di sini, gitu ya. Nah, ini tegak lurus nih di sini. Ini untuk Y2 sama dengan setengah X ditambah 4. Kemudian ada persamaan lingkaran. Nah, cuman lingkarannya mungkin kan mungkin lingkarannya yang pertama kecil ya kan. Kemudian yang kedua gede gitu ya, bisa jadi begitu. Nah, katanya min 1,6 tuh ada di lingkaran ini, misalnya kita anggap aja titiknya di sini terlebih dahulu gitu ya. Nah, bisa aja min 1,6 tuh ada di mana? Bisa aja begini, bisa juga begini, bisa juga begini, bisa juga begini. Jadi banyak banget kemungkinannya sebenarnya. Ya. Cuman nggak tahu min 1,6 tuh ada posisinya di mana gitu ya. Atau bisa juga misalnya min 1,6 itu ada di sini, bisa juga ada lingkaran yang lebih gede lagi. Maksudnya bukan lebih gede ya. Artinya misalkan nih min 1,6-nya di sini nih posisinya. Min 1,6 di posisinya di sini. Nah, kalau misalnya ditanya, apakah kalau saya punya lingkaran seperti ini menyinggung juga? Menyinggung ya, ini anggap aja menyinggung ya. Yang penting gambarnya, yang penting dapet lah, ngerti lah ya. Nah, jadi lingkaran yang di atas ini punya lewat min 1,6 juga, menyinggung juga. Nah, yang di bawah juga lewat min 1,6 menyinggung juga. Makanya ini ada 2 karena bisa jadi begini ceritanya ya. Jadi ada lingkaran 1, ada lingkaran 2. Tapi nggak dikasih tahu rincinya persamaan lingkarannya kayak gimana.
Kalau mungkin di soal waktu pas kalau misalnya belajar dasarnya kan cuma satu doang ya, karena emang ketahuan banget tuh misalnya persamaan lingkarannya dalam bentuk yang lengkap gitu kan. Ya udah, berarti di sini karena kita punya gradien ya kan. Nah, ini M sama dengan min 2 ya. Sama dengan min 2 dan di sini adalah M-nya sama dengan setengah. Kemudian di sini karena berhubung kita nggak memakai yang titik yang ada lewat di lingkaran ini, alias kita ambil dari titik sembarang yang ini, ingat, rumus untuk mencari persamaan garis lingkaran yang berasal dari sembarang titik itu adalah Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Nah, seperti itu ya. Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A lebih plus minus R sama dengan M kuadrat tambah 1 ya. Oke, jadi A sama B-nya itu adalah pusat lingkaran itu sendiri ya. Ya udah, berarti di sini kita bikin Y dikurang B sama dengan M-nya. Nah, di sini kita kan ada dua nih kan, ada dua garis. Berarti kita kerjain dulu nih. Kalau misalnya M-nya sama dengan min 2, berarti Y dikurang B sama dengan min 2 dikali X kurang A plus minus ya R akar min 2 kuadrat tambah 1. Jadi Y kurang B sama dengan min 2X ditambah 2A plus minus R akar 5. Oke, ya kalau udah tinggal kita, nah di sini kok ada plus minus gitu ya. Oke, ada plus minus, karena kalau misalnya kita bikin kan berarti ini Y sama dengan min 2X ditambah 2A. Nah, dilihat nih. Kan biasanya kan kalau kalian punya gambar lingkaran tuh, kalau misalnya kita punya titik sembarang seperti ini, ada yang ke atas ini, ada yang ke sini. Nah, pasti ada yang plus, ada yang minus. Ya. Kalau di atas kanan, ya kalau di atas kanan, gitu ya, kalau di atas kanan, itu plus. Ya. Kalau di bawah kiri, itu minus. Oke, ingat ya. Atas kanan itu plus untuk R-nya. Nah, tuh. Kalau bawah kiri itu minus. Oke, kita lihat untuk yang Y1 ya, ini kita bisa nanti kita hubungkan dengan Y1 ya. Plus minus R akar 5. Nah, ini dari yang M sama dengan min 2 kita punya ketemu persamaan garis seperti ini. Maka Y-nya itu adalah yang pasti yang ini ya. Nah, makanya ini kita bisa bilang ini Y1 gitu ya. Jadi min 2X min 6 sama dengan min 2X plus 2A. Dilihat untuk ya. Ini ditambah B ya, jangan lupa. Ditambah B. Nah, ditambah B. Lihat Y1-nya ada di mana? Kiri bawah. Oke, kiri bawah berarti minus ya. Berarti minus R akar 5. Berarti dari sini kita dapat informasi apa? Ya, betul. 2A tambah B dikurang R akar 5 sama dengan min 6. Ya. Kita bisa bilang ini persamaan pertama. Kemudian, dari persamaan garis yang biru juga kita pakai rumus yang seperti yang di atas. M sama dengan setengah. Berarti Y dikurang B sama dengan M dikali X dikurang A plus minus R akar M kuadrat tambah 1. Berarti Y dikurang B sama dengan setengah dikali X dikurang A plus minus R akar 1/4 ditambah 1 gitu ya. Atau setengah kuadrat ya, tuh masukin dulu aja nggak apa-apa. Nah, Y dikurang B sama dengan setengah. Nah, di sini kita tulis dulu ya, nggak apa-apa ya. Udah, setengah kali X kurang setengah X dikurang setengah A plus minus R akar 1/4 tambah 1, 1/4. Jadi 5/4 gitu ya. Sehingga berarti Y dikurang B sama dengan setengah X dikurang setengah A plus minus R akar 5/2. Oke, nah dari sini kita punya peroleh bahwa Y dikurang gitu ya, Y dikurang Y sama dengan setengah X dikurang setengah A plus minus R akar 5/2.
Nah, ini kan Y yang biru ya, berarti setengah. Berarti yang ini nih, setengah X tambah 4 sama dengan setengah X dikurang setengah A plus minus R akar 5 per 2. Tapi berhubung ada di bawah, ya, ada di bawah dia, berarti R-nya minus akar 5 per 2. Jadi kesimpulannya di sini kita bisa dapat ambil adalah min setengah A. Ya, ini BTW, oh ya B-nya lupa mau lagi. Ya, min setengah A ditambah B dikurang R akar 5 per 2 sama dengan 4. Atau kita bisa bilang min A tambah 2B dikurang R akar 5 sama dengan 8 gitu ya. Setelah kita kalikan dengan 2. Tuh, jangan lupa. Oke, kita bisa bilang ini adalah persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Nah, di sini kita punya karena ada 3 variabel, ada A, ada B, ada R, ya gitu ya. Nah, terus untuk mencari B-nya kan nggak butuh karena absis itu adalah nilai X ya. Nah, nilai X itu adalah berarti pusatnya di X-nya. Ya, atau kita bisa bilang ini X1 atau X2 atau A1 atau A2-nya berapa. Nah, pasti fix A-nya ada dua macam ya. Nah, dari sini kita bisa bilang bahwa dari mereka berdua ya, dari mereka berdua kita lanjut 2A tambah B dikurang R akar 5 sama dengan min akar 6 gitu ya. Kemudian min A tambah 2B dikurang R akar 5 sama dengan 8. Ini kita katakan atasnya kita kali 2, bawahnya kita kali 1. Sehingga kita punya 24A tambah 2B dikurang 2R akar 5 sama dengan min 12. Kemudian min A tambah 2B dikurang R akar 5 sama dengan 8. Kita kurang. Habis ya. Ini berarti ini 5A sama dengan min 2 plus 1 berarti min R akar 5 sama dengan min 20. Berarti R akar 5 sama dengan, atau terserah mau ubah ke dalam bentuk apa, kita cek dulu ya. Nah, di sini kita rubah ke dalam bentuk R aja ya. Dalam bentuk R aja, maksudnya R sama dengan. Nah, R akar 5 sama dengan min 5, ini min ya, min 5A min 20. Berarti R-nya sama dengan 5A plus 20 per akar 5. Ya, ini sama aja akar 5A tambah 4 akar 5 ya, tinggal rasionalkan aja, tinggal dikali akar 5 dan kali akar 5 ya. Oke, nah kalau udah, terus ini R-nya kan pasti otomatis kalau nyari persamaan lingkaran. Nah, kenapa kok kita nyari R? Karena dalam soal ini, nah ini kita hapus saja ya untuk nomor 2-nya, nanti aja. Karena kan kalau persamaan lingkaran itu rumusnya apa? X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Setuju? Ya. Oke, ya udah dari sini. Nah, dari sini nih, dari rumus ini kita pakai. Nah, kita pakai buat siapa? Nah, di sini kan ada R. Ya, ada R. Oke, kita dapat ada satu variabel. Nah, jadi sebenarnya udah kelihatan nih. Ternyata ini kan ada variabelnya ada 3 biji ya. Ada A, ada B, ada R. Otomatis kita butuh 3 persamaan. Lah, persamaan satu lagi kemana nih? Nah, persamaan satu lagi mana? Ini kan cuma dalam bentuk R sama dengan. Sedangkan kalau kita masukin R sama dengan, B-nya belum berubah. Oke, kita cari dulu lagi. Ya, kita cari dulu lagi. Dari 2A tambah B dikurang R akar 5 sama dengan min 6 gitu ya. Sama dengan min 6. Nah, terus abis itu min A tambah 2B dikurang R akar 5 sama dengan 8. Kita kurangkan, kan langsung habis tuh ya R akar 5-nya. Set. Sehingga kita bisa bilang 3A dikurang B sama dengan min 14. Nah, di sini kita bisa bilang karena bagus ya angkusnya, min B sama dengan min 14 min 3A. Nah, atau B sama dengan 3A tambah 14. Ya udah, berarti udah ada beberapa variabel yang kita bisa dapat infonya ya, yaitu adalah ini adalah untuk nilai R-nya dan ini adalah untuk nilai B-nya, sehingga kita bisa masukkan ke sini. Nah, kalau kita masukin langsung dalam X-nya itu, nah X-nya ini kan bisa kita masukkan sembarang titik ya.
Jadi X itu kalau misalnya kita mau ngecek ya, misal persamaan lingkaran itu benar apa salah, atau misalnya di titik, kita ngecek titik itu ada di pas lingkaran atau di luar lingkaran atau di dalam lingkaran, itu tinggal kita masukin aja X sama Y-nya. Karena berhubung ini ya, jadi kita bisa bilang bahwa min 1 sama 6 itu kalau kita masukin hasilnya sama. Jadi min 1 dikurang A pangkat 2 ditambah 6 dikurang B, ya, dikurang B itu adalah 3A tambah 14 A pangkat 2 sama dengan R-nya adalah akar 5A tambah 4 akar 5. Nah, ya udah. Kalau udah, oke, ini kita pangkalin 2 ya, kita masukkan. Nah, kita masukkan berarti tinggal kita jabarin ya. Nah, ini kan jadinya A kuadrat tambah, ya, karena min 1A min 2 jadi 2A tambah 1 ditambah ini kita cari-carikan dulu aja ya di bawah sini ya, nggak apa-apa. Ini kan berarti jadinya 6 dikurang 3A dikurang 14 pangkat 2 itu sama aja kayak min 3A tambah dikurang 8 ya, sorry 8 dikurang 8 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9A kuadrat plus 48A plus 64 seperti itu ya. Oke, jadi tinggal kita masukkan aja 9A kuadrat tambah 48A plus 64. Kemudian untuk yang ini kalau kita lanjutin adalah berarti 5A kuadrat ya tambah berarti berapa tuh? 40A ya, 40A ditambah berapa tuh? 4 kali 5 pangkat 2 1680 ya. Nah, sehingga ini kita punya 10A kuadrat tambah 50A tambah 65 sama dengan 5A kuadrat tambah 40A tambah 80. Kita bikin sama dengan 0 dia ya. Kita bikin sama dengan 0 berarti 5A kuadrat tambah 10A dikurang 15 sama dengan 0. Alias kita bagi dengan min 5 ya. Kita bagi 5. Berarti A kuadrat tambah 2A min 3 sama dengan 0. Ya udah, berarti cari yang dikali hasilnya min 3 kalau ditambahin hasilnya plus 2. Ya, plus 3 dan min 1 sama dengan 0. Berarti nilai yang ada A plus 3 sama dengan 0 ya. Berarti di sini A-nya ketemu min 3 dan A min 1 sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Ternyata kalau digambar berarti 1 sama min 3. Oh, mungkin ini gambarnya ya maklum ya, kan kita cuma sketch aja ya. Bukan gambar realnya. Kalau gambar realnya udah tahu mah kita nggak usah repot-repot cari kayak gini. Tinggal cari aja titiknya di mana, udah kelar. Sebenarnya nggak usah repot-repot ya. Oke, jadi jawabannya min 3 dan 1 atau min 3. Berarti jawabannya nomor 1 adalah yang B ya. Oke. Nah, jadi emang ini agak panjang. Cuman kalau misalnya kalian mau ngerjain tuh ya sebenarnya bisa cepat asal jangan nulis lengkap seperti ini kalau nanti kerjain ya. Jadi di stop bilang kalau misalnya ngerjain soal panjang bukan karena susah, tapi emang karena ada orang yang bisa ngerjain itu. Kalau misalnya ada yang pernah harus rinci banget, ada yang nggak perlu rinci itu bisa. Nah, permasalahannya adalah cuma cepat apa enggaknya aja. Kalau emang nggak mau cepat, kalau misalnya mau cepat ya ada beberapa step yang harus dihilangin. Contoh misalnya nih, mungkin dari sini nih, misalnya dari sini itu kalian bisa rubah langsung jadi sini, nggak apa-apa kalau mau langsung rubah. Terus habis itu nanti kalian kan pasti udah ngeliat soalnya kan, ini sama langsung aja ke sini juga nggak apa-apa tanpa kalian perlu tulis seperti ini gitu ya. Oke, yaudah kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk nomor 2, ada fungsi kuadrat. Baca selalu berada di atas sumbu X. Kalau ada berada di sumbu X itu yang harus di mana selalu berada di atas sumbu X itu cuma ada dua syarat. Ya. Syarat yang pertama adalah yang namanya selalu di atas itu pasti nggak boleh nempel, ya. Ya nggak boleh nempel sama yang di bawahnya. Berarti tidak
berpotongan. Nah, berarti di sini kita bisa hubungkan dengan diskriminan lebih kecil 0. Kemudian yang kedua adalah selalu kurva terbuka ke atas. Kurva ke atas. Dari sini untuk kurva ke atas itu syaratnya adalah koefisien X kuadratnya harus lebih besar daripada 0. Nah, berarti dari selalu ini, jadi kalian harus baca hati-hati ya. Kalau misalnya selalu di bawah, berarti tidak berpotongan dan kurvanya ke bawah. Gitu. Nah, oke. Lanjut, berarti dari nomor 2 yang kita butuhkan adalah pertama, koefisien X kuadrat. Oke, saya mau mulai dari yang syarat kedua dulu aja ya. Syarat yang kedua lebih gampang aja. Harusnya. Koefisien X kuadrat lebih besar 0, di mana koefisien X kuadrat itu yang ini ya. Nah, berarti akar 2 ditambah 2A itu harus lebih besar pada 0. Berarti 2A lebih besar daripada min akar 2, berarti A-nya itu lebih besar daripada min akar 2 per 2. Oke. Nah, kemudian syarat yang pertama itu adalah diskriminan lebih kecil 0. Berarti B kuadrat dikurang 4AC lebih kecil 0. Nah, B kuadratnya adalah berarti 2A tambah akar 2 ya, pangkat 2 dikurang 4 kali akar 2 ditambah 2A dikali C-nya adalah, nah, dilihat dulu, jangan asal masukin karena ini be careful ya. Nah, untuk ini ya, min 2A tambah akar 2 ini ya, jangan kalian masukin aja ya, be careful soalnya. Karena kalau misalnya di sini min, kalau kita masukin min aja semuanya itu bahaya ya. Oke. Jadi tapi sebenarnya kalau ditanya asal masukin aja ya takut salah konsep aja ya. Jadi plus akar 2. Jadi sebenarnya tuh ini min 2 tambah akar 2 itu adalah plus min 2A tambah akar 2. Karena berhubung di sini depannya plus kan, jadi emang asal masukin aja nggak apa-apa. Cuma jangan lupa aja ya. Tiba-tiba kalau misalnya emang rumusnya maksudnya kan X kuadrat tambah BX tambah C kan, tambah C gitu. Oke. Berarti di sini kita masukinnya adalah akar 2 dikurang 2A lebih kecil 0. Berarti di sini kita bisa bilang, nah, kita hasilin jadinya ini 4A kuadrat tambah 4 akar 2A tambah 2. Nah, ini dikurang 4 dikali sama 2. 2 dikurang 4A kuadrat lebih kecil 0. Berarti di sini 4A kuadrat tambah 4 akar 2A ditambah 2 dikurang 8 tambah 4A kuadrat lebih kecil 0 gitu ya. Sorry, ada saya hitung ya. 4 dikali min 4 itu min 16 ya, bukan. Plus 16A kuadrat. Ya, plus 16A kuadrat. Berarti ini 20A kuadrat ditambah 4 akar 2A dikurang 10 lebih kecil 0. Nah, kita perkecil dulu aja. Kita misalkan bagi 2 dulu juga boleh. Ya, bagi 2 dulu aja. 10A kuadrat tambah 2 akar 2A dikurang 5 lebih kecil 0. Nah, berhubung angka yang tidak bagus ya, berarti kita pakai rumus ABC untuk mencarinya ya. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A gitu ya. Berarti X1,2 itu sama dengan min 2 akar 2 plus minus 2 akar 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 10 kali min 5. Oke. Per 2 kali 10. Jadinya X1,2 sama dengan min 2 akar 2 plus minus akar dari 8. Ini 4 kali 2 ya, 8. Jadi terus ini plus 200 ya. Ya, plus 200 per 20. Nah, berarti X1,2 sama dengan min 2 akar 2 plus minus akar 208 per 20. Oke, sorry 200 ya.
Sorry. Kita ada salah ngitung ya. Ini min 6 ya. Min 6 bukan min 5, sorry. Nah, min 6 ini jadi yang min 3. Berarti di sini kita juga ada salah ngitung, yaitu kita masukinnya adalah min 3 harusnya ya. Nah, oke. Min 3 kita masukkan, berarti ini adalah 120 ya. Plus 120 berarti adalah plus 128. Ya udah, 128 itu berapa akar berapa coba? Oke, X1,2 sama dengan min 2 akar 2 plus minus 128. 64 kali 2 ya. Berarti 8 akar 2 ya. Plus minus 8 akar 2 per 20. Oke, berarti kalau misalnya ini bisa plus bisa minus. Oke, jangan lupa ya. Oke, yang pertama berarti X1-nya sama dengan min 2 akar 2 tambah 8 akar 2 per 20, ya kan? Berarti, nah, ini kita tulisnya di sini aja ya. Dulu. Nah. Nih. Berarti kalau misalnya dari sini kita punya informasi seperti ini ya. Dulu. Berarti untuk yang X1 sama dengan min 2 akar 2 tambah 8 akar 2 ya per 20 sama dengan, berarti ini 6 akar 2 per 20, berarti kita perkecil jadi 3 per 10 akar 2. Kemudian untuk X2 sama dengan, min 2 akar 2 dikurang 8 akar 2 per 20 sama dengan min 10 akar 2 per 20 sama dengan min 1 per 2 akar 2. Nah, ternyata ya, untuk yang di sini juga sama ya. Ini kita bisa bilang, ini kita tulis saja min setengah akar 2 ya. Min setengah akar 2. Oke, berarti ternyata kita punya batas ada cuma 2 doang. Karena apa? Karena ini dan ini sama. Nah, jadi kita punya nilai, sebenarnya kita punya kesimpulan bahwa A-nya itu cuma ada 2. A yang satu adalah 3 per 10 akar 2. Dan A yang kedua adalah min 1 per 2 akar 2. Nah, apakah perlu kita nyari daerah penyelesaian di mana? Gak usah, karena di soal udah dikasih tahu nih. Ternyata daerah penyelesaiannya supaya berada di atas itu adalah M lebih kecil A lebih kecil N. Berarti A itu sebenarnya dari sini nih ya, kita bisa bilang bahwa berarti min setengah akar 2 lebih kecil daripada A, lebih kecil daripada 3 per 10 akar 2. Atau kita bisa bilang A1 sama A2 itu lebih gedean A1 gitu ya. Jadi A1-nya itu adalah N dan A2-nya itu adalah M. Ya udah, berarti kita ketemu bahwa ini akan menjadi nilai M-nya. Ini akan jadi nilai M-nya dan ini akan jadi nilai N-nya ya gitu ya. Ya udah, katanya diminta akar 2 kali M tambah 5N. Berarti sama dengan akar 2 dikali min setengah akar 2 tambah 5 kali 3 per 10 akar 2. Berarti akar 2 sama dengan min setengah akar 2 ditambah 3 per 2 akar 2. Jadi akar 2 dikalikan dengan 1 setengah kurang setengah. Ya 1 ya. Berarti dikali akar 2. Jawabannya adalah 2. Di jawabannya untuk nomor 2 adalah yang A ya. Sama-sama 2. Nah, mungkin ya, karena ini nggak sepanjang kayak tadi nomor 1 ya. Oke, jadi kalau misalnya nanti kalian ngerjain simak kayak gitu ya, kalian juga harus bisa pinter pilih-pilih gitu ya. Kira-kira mana yang bisa lebih dikerjain lebih banyak dari dalam waktu yang tersedia gitu. Jadi kalau emang misalnya dilihat ini nih soal yang kayak gini biasanya yang lingkaran yang kayak tadi itu yang panjang. Terkecuali kalau cuma nyari kalau dasarnya kan emang gampang cepet ya. Tapi kalau udah dimodifikasi itu yang agak susah. Cuman kalau untuk yang kayak persamaan kuadrat atau segala macam itu kalau dimodifikasi nggak sepanjang itu harusnya ya. Oke, kita lanjut langsung ke nomor 3. Oke, nomor 3 dan nomor 4 ya. Oke, lanjut nomor 3. Katanya seperti ini. X1 dan X2 bla 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 penyelesaian dari ini ya wajar.
karena karena kuadrat pasti x-nya ada 2 biji dan y kuadrat y-nya ada 2 kemungkinan besar. Tapi di sini udah di approve sama si pembuat soalnya bahwa ada 2 penyelesaian, ya. Kan bisa aja 1 kalau akarnya kembar. Oke. Ada persamaan 1, ada persamaan 2. Nah, kira-kira lebih enak yang mana gitu ya kita rubahnya. Jadi X sama dengan atau Y sama dengan? Ya, sama aja ya. Nah, berhubung, jadi ini nggak bisa pakai eliminasi ya, kita pakai substitusi. Oke, jadi substitusinya dengan berubah persamaan kedua. Nah, 2x sama dengan 5y tambah 1. Nah, di sini kira-kira kan udah disediain jadi 2x sama dengan ya. Ya udah kita rubah jadi x sama dengan aja gitu kan. 5y tambah 1 per 2. Kalau udah masukin ke persamaan 1. Persamaan 1 kan 4. Berarti kali x kuadrat berarti 5y tambah 1 per 2 kuadrat ditambah 15y ditambah 3 sama dengan 9 dikali 5y tambah 1 per 2 dikali y ditambah 2 kali y kuadrat ditambah 8 kali y tambah 1. 5y tambah 1 per 2. Oke, dari sini ada yang bisa coret? Jelas ada. Ini 1, ini 4, ya kan? Oke. Kemudian ada lagi? Ada. Ya udah biarkan dulu aja. Ya udah di sini berarti ini jadinya 4. Pasti ini jadinya 25y kuadrat tambah 10y ditambah 1 per 4 ditambah 15y tambah 3 dikurang, langsung aja saya pindahin ke kiri semua ya. 9 dikali 5y 5y kuadrat ditambah y per 2 ditambah 2y kuadrat dikurang dikurang 2y kuadrat dikurang 4, ini 4 langsung kali aja ya, nanti dikurang 20y tambah 1 ya, ditambah 1 tambah 4 gitu ya, sama dengan 0. Nah ini habis. Nah tapi permasalahannya adalah di sini ada 2, berarti ini kita kalikan dengan 2 aja ya, kita kalikan dengan 2 semuanya. Kita kalikan dengan 2 berarti jadinya ini 2 kali 25y kuadrat tambah 10y tambah 1 ditambah 30y ditambah 6 dikurang 9 kali 5y kuadrat tambah y dikurang 4y kuadrat dikurang 2 kali 20y ditambah 4 sama dengan 0. Ya udah berarti ini jadinya 50y kuadrat tambah 20y ditambah 2 ditambah 30y tambah 6 dikurang 45y kuadrat dikurang 9y dikurang 4y kuadrat dikurang 40y dikurang 8 sama dengan 0. Sehingga hasil sederhananya adalah berarti berapa nih? 50 kurang 5 berarti ini hasilnya y kuadrat ya. Nah, y kuadrat, karena kan 50 kurang 45, 5 kurang 4, 1. Kemudian untuk y-nya 20 tambah 30, 50. 50 dikurang 40, 10. 10 kurang 9, 1. Berarti dikurang y. Nah, 2 plus 6, 8. 8 dikurang 8, habis sama dengan 0. Ya. Nah, berarti y-nya, berarti ini y kali y kurang 1 sama dengan 0. Berarti akan ada 2 nilai. Y yang pertama 0, pasti yang kedua 1. Nah, dari sini kita dapat info bahwa kalau y-nya 0, x-nya berapa? Ya udah, tinggal kita masukin ke persamaan yang ada di sini. Nah, berarti x sama dengan 5 kali 0 ditambah 1 per 2 sama dengan berapa tuh? 1/2. Kemudian untuk y-nya, kalau untuk y sama dengan 1, berarti x-nya sama dengan 5 kali 1 tambah 1 per 2. Berarti 6 per 2 sama dengan 3. Berarti dari sini kita memperoleh bahwa pasangannya adalah 0,5, dan pasangannya adalah 3,1. Nah, berhubung tidak diberitahu mana yang x1 dan mana yang x2, makanya kenapa di sini di soalnya dipermudah. Ya, maksud dipermudah itu adalah kalau misalnya ini tiba-tiba beda, bisa berpengaruh loh hasilnya kalau kita beda masalah masukin.
Karena kalau misalnya beda koefisiennya kayak 5 sama 3, pasti kalau dimasukin yang beda, hasilnya beda dong. Kayak misalnya 5 kali 2 tambah 3 kali sama 3 kali 1. Yang satu 5, satu 3. Ya kan? 5 kali 2 sama 3 kali 1, 10 sama 3. Tapi kalau ditukar 5 kali 1 sama 3 kali 2, itu 5 sama 6. Kan hasilnya beda. Nah, karena di sini tidak ada syarat untuk X1 sama mana X2. Nah, terus juga karena di sini nggak usah ambil pusing, karena di sini juga ditolong sama si pembuat soalnya bahwa si ininya nggak ada yang beda koefisiennya ya. Ya udah tinggal kita masukkan, berarti yang penting pasangannya yang pas. Jadi Y1 yang X1 sama Y1 yang mana terserah. Misalnya di sini kita mau bikin ini 1 ini 2 ya boleh. Atau kebalik nggak apa-apa. Berarti 2 dikali X1-nya kita ambil setengah ditambah 10 ditambah 2 kali 3 ditambah 1. Sehingga berarti 1 tambah 10 tambah 6 tambah 1. Berapa tuh? Sorry. Ada salah ngitung nih Mbak. Coba kita cek dulu ya. Soalnya jawabannya kok positif semua. Sedangkan di sini jawabannya negatif. Oke, kita cek dulu. Nah, di sini 50 kurang 40, 10 kurang 1, 9 ya 1 dong. Ya plus ya harusnya. Ini 1, berarti ini min 1 ya, min 1. Sehingga kalau untuk ininya min 1, berarti kalau kita bikin jadinya ini min 1, berarti min 5 tambah 1 adalah min 4. Berarti ini adalah min 2 gitu ya sepertinya. Nah, jadinya min 2,1. Berarti tinggal kita masukin adalah 2 dikali setengah ditambah 0 ditambah 2 kali min 2 ditambah 1 gitu ya, ditambah min 1 gitu ya, karena kan Y-nya kan min 1 ya, karena Y-nya min 1. Berarti ini 1 tambah 0 dikurang 4 dikurang 1, berarti berapa tuh? Jawabannya adalah min 4. Di nomor 3 jawabannya adalah domba. Oke ya guys, kita lanjut ke soal nomor 4. Katanya jika suku banyak yang ini dibagi X kuadrat kurang tambah 4 memiliki hasil bagi ini dan bersisa CX tambah D. Oke, jadi dari soal ini ya ini kita hapus dulu. Nah, untuk nomor 4 itu artinya berarti ini dibagi sama ini, alias berarti kita punya kalimat seperti ini. 5x pangkat 4 itu kalau dibagi sama ax pangkat 3 tambah bx kuadrat ya, tambah bx kuadrat dikurang 1. Nah, per dibagi sama x kuadrat plus 4 itu katanya hasil baginya adalah 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 18. Nah, ditambah dengan cx tambah d, ini adalah sisanya. Nah, jadi ini bagian sisa atau kita biasanya kalau mungkin kalian ini ada SX gitu ya, ini adalah hasil bagi atau HX gitu ya, ini adalah pembaginya atau PX gitu ya, boleh. Ya udah, berarti kalau misalnya contoh saya mau nanya, ini kita dari logika dasar aja dulu ya, waktu belajar pertama kali pembagian yang bersisa 7 dibagi 3 itu sama dengan 2 sisa 1. Nah, di mana 7 bagi 3 itu 2 sisa 1. Kalau kita balikin berarti 2 dikali 3 ditambah 1 itu hasilnya adalah 7/3. Pasti seperti itu ya. Ya udah, berarti dari sini kita bisa langsung transform seperti itu bahwa 5x kuadrat dikurang 3x dikurang 18 kalau dikalikan dengan x kuadrat tambah 4 kemudian ditambahkan dengan cx tambah d, itu pasti hasilnya adalah 5x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat dikurang 1. Ya udah, tinggal dikalikan dulu terlebih dahulu, jadinya ini 5x pangkat 4 ya. Terus plus 20x kuadrat min 3x pangkat 3 min 12x min 18x kuadrat min 72 ditambah cx ditambah d sama dengan 5x pangkat 4 tambah ax pangkat 3 tambah bx kuadrat. Nah, berhubung di sebelah kiri ada variabel x, di sini kita tambahin sendiri aja 0x dikurang 1, alias variabel koefisien x-nya itu 0 kan. Jadi 0 kali x hasilnya 0. Ya udah, berarti di sini kita punya informasi yang pertama adalah
karena berhubung untuk mencari A itu adalah pangkat 3, ya, kita kumpulin yang pangkat 3. Min 3x pangkat 3, itu doang ya. Oke, jadi min 3x pangkat 3 sama dengan ax pangkat 3. Berarti di sini kita dapat info A-nya sama dengan min 3. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua kita mau nyari B, itu adalah koefisien x kuadrat. Berarti ini, ya, dan ini. Berarti 20x kuadrat dikurang 18x kuadrat sama dengan bx kuadrat. Berarti jadinya 2x kuadrat sama dengan bx kuadrat. Berarti di sini kita dapat info bahwa b-nya sama dengan 2. Nah, kemudian karena berhubung, ya, terus habis itu di sini kita dapat nih set. Nah, untuk yang x itu adalah ini, ya, sama cx ini 0x. Jadi kita bisa bilang bahwa min 8x ditambah min 8x min 12x ditambah cx itu sama dengan 0x. Berarti di sini kita bisa bilang min 12 tambah c itu kalau ditambahin pasti hasilnya 0. Berarti c-nya sama dengan 12, ya. Kemudian d-nya dipakai buat apa? Nah, di sini 72D sama min 1 itu kita pakai buat nyari D-nya, ya, konstanta. Berarti min 72, ya, min 72 ditambah D sama dengan min 1. Berarti D-nya adalah pasti 71, ya. Karena min 1 ditambah 72 berarti D-nya sama dengan 71. Oke, berarti ketemu 4 variabel ini dan ditanya adalah dari sini ditanya A tambah B tambah C tambah D. Langsung masukkan aja min 3 ditambah 2 ditambah 12 ditambah 71. Berapa tuh? Ini kan min 1. Min 1 tambah 12 min 1 tambah 12 11. 11 tambah 71 82. Jadi jawabannya adalah yang domba. Gitu, ya. Oke, mungkin ini panjang nih, padahal bisa lebih cepat. Asal, ya, kita nggak usah tulis-tulis kayak gini aja, langsung kerjain ke tahap yang ini aja, ya. Jadi sebenarnya tahap yang soal-soal kayak gini nih, ini sebenarnya harus udah di insert your head gitu, ya, bukan ditulis lagi, gitu. Jadi, oh ini di ini langsung kita kerjain yang ini aja, gitu, ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Oke, untuk soal nomor 5, ya, pertidaksamaan. Oke. Nah, untuk pertidaksamaan ini kalian mau langsung tetap pertidaksamaannya kepake atau mau dibentuk dalam rubah ke dalam bentuk sama dengan aja nggak apa-apa, bebas. Tapi sebelum itu ini sebenarnya bisa disederhanain, ya. Kalau kalian lihat bentuknya x kuadrat tambah 4x tambah 4 itu adalah ini 1 dikurang 2x mutlak per akar dari x tambah 2 pangkat 2. Ya, lebih kecil sama dengan x, berarti mutlak 1 dikurang 2x, ya, per x tambah 2. X tambah 2 lebih kecil sama dengan x. Nah, di sini kalau kalian perhatikan kan sebenarnya berarti ini kurang lebih sebenarnya variabelnya pangkat 1 aja sebenarnya, ya. Oke, jadi dari sini, ya, dari yang ini kita uraikan, ya. Nah, kita uraikan yang pertama atau kita sederhanakan terlebih dahulu, ya. Jadinya mutlak 1 kurang 2x per x tambah 2 lebih kecil sama dengan x. Kita bagi dengan kita kalikan dengan x tambah 2. Nah, untuk permasalahan seperti ini sebenarnya, nah, makanya yang saya paling agak nggak suka kalau pakai tetap tidak sama dengan itu, karena di sini kalian harus be careful, ya, dalam menyelesaikan pertidaksamaan kalau bawahnya masih dalam bentuk variabel, ya. Kenapa? Karena kalau dalam variabel untuk pertidaksamaan kan ingat, ya, pertidaksamaan itu kalau dikali atau dibagi dengan sesuatu yang negatif, tandanya akan berubah pertidaksamaannya. Nah, tapi sekarang karena berhubung di sini, karena ini kan anggapnya kan kita udah tahu nih versi jawabannya ada yang akar 5 kurang 2, ya kan. Ini 2 koma dikurang 2 itu pasti lebih kecil daripada 2. Nah, jadi kita anggap ini positif. Tapi kalau emang nggak mau riweuh, kita bikinnya begini aja. Mutlak 1 kurang 2x per x tambah 2 sama dengan x. Jadi kita nggak peduli atau nggak usah takut kalau misalnya kita salah ngitung.
Nah, jadi mutlak 1 dikurang 2x sama dengan x dikali x tambah 2. Sehingga mutlak 1 dikurang 2x sama dengan x kuadrat tambah 2x. Ingat ya, mutlak itu secara definisi akan ada dua. Pertama yang plus dan pertama yang minus. Oke. Berarti kalau yang plus sesuai soal aja. X kuadrat ditambah 2x. Oke. Nah, berarti kalau kita lihat berarti di sini ini sama dengan 0 ya. X kuadrat tambah 2x tambah 2x kurang 1. Jadinya 0 sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x dikurang 1. Oke. Apakah ada? Oke, let's cek ya. Kalau misalnya ini kita cek dulu kan nggak ketemu nih ya kalau misalnya angkanya dikali hasilnya min 1 kalau ditambahin hasilnya 4. Nah, kita pakai rumus ABC ya. Jadi X1,2 sama dengan. Nah, kalau kalian mau langsung pakai rumus ABC juga nggak apa-apa. Atau mau ngitung diskriminannya dulu. Tapi biasanya itu kan sembari ya. Nah, min B, rumus jangan lupa ya. Jadi nggak 2 sama dengan min B plus minus akar kuadrat dari B kuadrat kurang 4AC per 2A. Jadi di sini langsung kita masukin aja. Min 4 plus minus akar dari 4 kuadrat ya dikurang 4 kali 1 kali min 1. Oke, per 2 kali A, 2 kali 1. Berarti X1,2 sama dengan min 4 plus minus akar berapa tuh? 16 ditambah 4 ya, 20 per 2. Oke, berarti jawabannya adalah X1,2 nya ini adalah min 4 plus minus 2 akar 5 per 2. Ya udah, berarti akan ada dua jawaban ya versinya. Yang pertama adalah kalau x yang positif berarti min 4 plus 2 akar 5 per 2 ya. Per 2, maka jawabannya adalah jawabannya adalah min 2 plus akar 5. Kemudian yang kedua adalah kalau yang versi negatif per 2 ya sama dengan min 2 min akar 5. Oke. Kemudian jangan lupa ya, kalau kayak gini ingat ini masih versi yang positif, versi yang negatif belum. Versi yang negatif berarti min 1 dikurang 2x sama dengan x kuadrat tambah 2x. Berarti 0 sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 2x atau ditambah gitu ya. 1 kurang 2x. Jadinya 0 sama dengan x kuadrat ditambah 1. Nah, tidak ada yang memenuhi karena nggak ada ya. Atau kita bisa bilang terlebih dahulu di sini kita bikin x kuadrat sama dengan min 1. Tidak memenuhi. Berarti jawabannya cuma ada dua, antara plus ini atau yang ini. Ya. Kalau udah tinggal kita bikin garis bilangan aja ya, tinggal kita bikin garis bilangan. Min 2 min akar 5 itu pasti di sini. Ya kan? Terus kemudian di sini adalah min 2 plus akar 5. Nah, kira-kira kalau dilihat dari jawabannya udah pasti fix ya. Ya, ini jawabannya yang A nih, kemungkinan besar ya. Karena kalau kita masukin angka yang untuk kita ingat ya, kalian terserah mau ngeceknya berdasarkan yang di bawah sini atau kalau saya lebih prefer untuk mengecek kembali ke soal sehingga benar atau salah. Kalau yang di wilayah pertama, yang kedua, yang ketiga, ini kita pakai wilayah pertama adalah min 2 koma, berarti min 4 lah ya, min 4 koma. Atau kita bikin biar amannya karena 5 itu mendekati 4 ya, berarti 2 lewat dikit ya. Berarti min 5 lah, berarti x min 5 kita bikinnya. Atau x min 6 juga boleh. Min 5, min 5. Berarti kalau kita masukin jadinya mutlak 1 dikurang 2 kali min 5 per min 5 tambah 2 lebih kecil sama dengan 2. Lebih kecil sama dengan min 2. Benar apa salah? Coba. Ini kan 1 tambah 10 ya, jadi 11. 11 dimutlakin jadi 11 per min 3 lebih kecil sama dengan min 2. Benar apa salah? Ya jangan salah ya. Min ini 3 koma, ini berarti ini min 3 koma ya? Salah. Harusnya lebih besar. Benar nggak? Coba cek dulu. Menanggan.
14 10 sorry. Ini min 5 ya, min 5 ya. Min 5, ini juga min 5. Oke. Di sini min 5 berarti kalau ini salah ya, salah. Berarti fix salah. Kemudian yang kedua adalah kita bikin x sama dengan 0 ya, karena di sini min 2 tambah 2, pasti lebih gede yang akar 5 ya. Oke, berarti ini antara negatif dengan positif kita bikin 0 aja. Dan ini 1 dikurang 2 kali 0 mutlak per 0 tambah 2 lebih kecil sama dengan 0. Berarti mutlak 1 per 2 lebih kecil sama dengan 0. Salah lagi ya. Yang ketiga, kalau kita cek ya, x sama dengan 2 ya. Karena kan ini min 2 tambah 2, itu pasti 0, aja. Nggak nyampe 1 ya. Jadi kalau mau 1 juga nggak apa-apa ya. 1 dikurang 2 kali 1 mutlak per 1 tambah 2 lebih kecil sama dengan 1. Berarti berapa tuh? 1 dikurang 1 min 1 per 3 lebih kecil sama dengan 1. Betul. Berarti benar. Maka jawabannya adalah yang ini. Maka jawabannya yang A ya. X lebih besar sama dengan akar 5 dikurang 2 atau min 2 tambah akar 5 gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6.